Kesimpulan kita pada penyempraian yang kelima ini yaitu untuk melakukan penyembuhan terhadap tanaman kita yang terserang penyakit busuk bakteri atau busuk daun. Bagaimana caranya Sobat Tani supaya bisa terbebas dari penyakit tersebut dan bisa berproduksi nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya kembali mereview budidaya seperti lokal rica jarum yang saya budidayakan ini Sobat Tani. Dan untuk kali ini tanaman ini sudah memasuki umur 30 hari setelah tanam. Dan sekarang ini Sobat Tani saya sementara dalam melakukan beberapa tahapan dan hal-hal apa saja Sobat Tani yang saya lakukan nanti kita akan bahas pada sharing pada kesempatan pagi hari ini. Tapi yang jelas Sobat Tani, untuk tanaman ini sudah lumayan maksimal pertumbuhannya. Walaupun sekarang ini Sobat Tani bergelut dengan cuaca yang ekstrim dan membuat kita harus ekstra dalam melakukan perawatan. Tapi Sobat Tani, untuk lebih jelasnya kita jalan-jalan dulu untuk melihat kondisi dari tanaman kita ini. Nah, di depan saya ini Sobat Tani, kondisi dari tanaman saya yang sudah berumur 30 hari setelah tanam. Dan bahkan ada yang sudah pecah cabang. Nah, seperti ini Sobat Tani. Nah, tanaman ini sudah pecah cabang dan sudah mengeluarkan bunga seperti ini.
Nah ini sobat tani, ada 4 bedengan ini yang saya tanam terlebih dahulu dan sudah banyak yang pecah cabang. Dan yang lainnya itu sobat tani masih menyusul karena itu saya tanam setelah jarak tanam sekitar interval penanaman seminggu. Jadi ada 4 bedengan ini sobat tani yang duluan saya lakukan penanaman dan sudah pecah cabang. Nah untuk kali ini sobat tani kita akan membahas bagaimana cara supaya tanaman kita yang sudah pernah terkena busuk basah atau busuk daun, ini kita akan lakukan lagi treatment sobat tani, yaitu dengan melakukan pengaplikasian fungisida lagi, yaitu dengan cara rollingan. Jadi yang saya sudah lakukan sobat tani 3 hari yang lalu, itu saya lakukan penyemprotan dengan menggunakan Ridomil Gold dan Antila. Itu adalah fungisida yang saya lakukan penyemprotan. Kemudian saya rolling dengan Amstar Top. Itu kan ada zat pengatur tumbuhnya. Nah untuk saat ini sobat tani, untuk memulihkan tanaman saya ini, karena ini masih sering diguyur hujan, ini saya melakukan penyemprotan lagi dengan menggunakan Skor, yaitu jenis fungisida untuk pengendalian busuk daun. Jadi beberapa dosis yang saya gunakan untuk sobat tani untuk penyemprotan kali ini, nah kita akan bahas bersama-sama pada tahapan pencampuran dari bahan tersebut. Nah simak terus video ini sampai selesai. Nah kondisi tanaman saya yang pernah terserang busuk daun sobat tani, nah kondisinya seperti ini. Nah daunnya seperti ini sobat tani. Tapi ini saya sudah lakukan pengobatan dan ini sudah kering. Jadi saya akan lakukan pemulihan dengan bahan fungisida yang lain atau rollingan. Nah, tapi dia tidak mengganggu pucuk dari tanaman saya ini. Nah pucuknya tetap bagus dia. Nah ini sudah pecah cabang semua sobat tani. Jadi nantinya sobat tani, kalau daun yang muda yang di atas ini sudah mekar lagi, agak besar sudah, nanti kita akan pruning daun yang di bawah. Daun yang tua nanti kita akan pruning. Walaupun kemarin dulu sobat tani saya sudah videokan tanaman saya ini, ada yang saya sudah lakukan pruning karena daunnya yang terlalu lebat, dan kita takutnya nanti kalau terlalu lembab nanti dalam bedengan ini akan mengganggu nanti pertumbuhannya dan membuat penyakit yang lain muncul lagi. Nah, jadi seperti itu sobat tani yang saya lakukan. Jadi untuk saat ini saya hanya akan melakukan penyembuhan untuk tanaman saya ini, walaupun sudah dilakukan penyemprotan, tapi saya akan rolling lagi sekali untuk fungisida yang lain, yaitu dengan menggunakan Skor. Nah baik sobat tani, simak terus video ini sampai selesai. Nah jadi untuk saat ini sobat tani, untuk penyemprotan yang kelima, yaitu khususnya untuk melakukan penyembuhan terhadap busuk bakteri atau busuk basah, terutama yang muncul pada saat musim penghujan. Nah itu menyerang daun dari tanaman kita ini. Pada minggu yang lalu sobat tani saya sudah lakukan penyemprotan, tetapi itu sobat tani belum terlalu sembuh secara total. Dan sekarang saya akan rolling lagi dengan satu jenis fungisida lagi, yaitu Skor. Nah ini bahan aktifnya sobat tani adalah difenaconazole 250 gram per liter. Nah ini nanti saya akan semprotkan ke seluruh bagian tanaman saya, khususnya daun yang terserang busuk bakteri atau busuk basah. Nah ini jenis fungisida sistemik. Ini berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan. Nah, ini khusus untuk tanaman-tanaman hortikultur seperti bawang, cabai, semangka, tanaman padi juga bisa, kedelai dan yang lainnya, termasuk tanaman jagung. Nah, jadi dosis yang saya gunakan ini sobat tani itu 1 sendok makan per tangki 16 liter air. Jadi caranya nanti sobat tani tinggal dilakukan penyemprotan seperti biasanya. Jadi itu sudah lazim kita lakukan. Jadi yang perlu kita ketahui itu dosis yang kita gunakan supaya bisa tepat dosis dan tepat sasaran. Nah, jadi untuk kali ini
tujuan yang kita akan lakukan yaitu untuk penyembuhan dari tanaman kita yang terserang penyakit busuk basah atau busuk daun. Nah, ini juga karena pengaruh dari bakteri yang berlebihan akibat hujan. Nah, baik sobat tani, langsung saja kita lakukan pencampurannya. Jadi ini kita gunakan 1 sendok makan sobat tani. Jadi itu sudah cukup. Nah, kita aduk. Ini bentuk pekatan murni sobat tani. Jadi ini sobat tani, saya tidak lakukan pencampuran dengan bahan lain. Saya lakukan dengan penyepraian dengan bahan tunggal, artinya satu jenis fungisida saja sobat tani, tidak ada campuran lain, supaya lebih efektif dalam pengaplikasiannya. Jadi nanti sobat tani, setelah kita masukkan dalam alat penyepraian, ini alat penyepraian saya sobat tani yang saya sudah siapkan, termasuk alat untuk penyangganya, tempat untuk meletakkan alat spray ini supaya mudah untuk dilakukan pengangkutan nanti. Nah, ini kita tambahkan nanti air sampai cukup 16 liter air. Nah, baik sobat tani, langsung saja kita ke penyepraiannya supaya lebih efektif, karena ini pada pagi hari sobat tani. Jadi pas setelah kita lakukan penyepraian, jadi obat yang kita spraykan nanti itu sobat tani bisa terserap bagus oleh klorofil dari daun tanaman kita. Nah, baik sobat tani, langsung saja kita lakukan aplikasi ini. Nah, sekarang sobat tani, saya sudah selesai melakukan aplikasi rollingan fungisida pada kesempatan pagi hari ini. Nah, ini sobat tani, sudah selesai semua saya lakukan penyepraian. Jadi nantinya setelah 3 hari ke depan kita lihat nanti kondisinya sobat tani bagaimana. Apakah ada perubahan terhadap daun yang terkena dari busuk daun ini atau busuk bakteri ini, bisa sembuh atau bisa kering. Nah, supaya nanti pucuk-pucuk yang di atas itu sobat tani tidak terhambat, terutama pada saat ini sudah dalam masa menjelang fase generatif sobat tani, karena sudah pecah cabang. Nah, seperti ini. Nah, jadi sobat tani, untuk mengetahui nanti bagaimana hasil yang kita dapatkan, nanti saya akan posting pada video berikutnya update terbaru nanti sobat tani pada 3 hari ke depan untuk aplikasi dari fungisida ini, apakah berdampak positif terhadap tanaman kita atau bagaimana. Nah, baik sobat tani, semoga video ini bermanfaat bagi sahabat tani semuanya dan menginspirasi sahabat tani semuanya dalam berbudidaya cabai di tanah air. Terima kasih, salam tani Nusantara dan sukses selalu.